Halo semua, salam jumpa dengan Ibu Yani. Kali ini kita akan belajar tentang peluang usaha. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap saat dan di setiap tempat selalu ada peluang untuk berusaha. Tinggal bagaimana kita memandang dan memanfaatkan peluang tersebut. Lalu, apakah peluang usaha itu sih? Peluang usaha merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan keuntungan, uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kemudian, peluang usaha bisa bersumber dari baik internal maupun eksternal. Internal, yaitu berasal dari diri sendiri. Misalnya, dari hobi, dari pengetahuan. Dalam hal ini tentu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Dari pengalaman hidup, dari keterampilan yang dimiliki, bahkan dari intuisi, yaitu semacam firasat yang ada dalam hati seseorang tersebut. Kemudian yang eksternal berarti dari luar. Dari luar itu dari mana? Misalnya dari masalah yang dihadapi, kesulitan hidup yang muncul seperti saat ini, di mana banyak orang mengalami kesulitan akibat pandemi. Namun, hal ini justru malah memunculkan kesempatan atau peluang untuk berusaha. Contoh misalnya, untuk melindungi diri, orang butuh masker, butuh face shield. Artinya, muncul peluang kan? Demikian juga dengan alat pembersih tangan, seperti hand sanitizer dan sebagainya. Orang terpacu untuk membuat hand sanitizer dan memasarkannya, menjualnya kepada orang lain. Ini pun merupakan bentuk pemikiran yang kemudian kita sebut sebagai era new normal. Nah, tentu dalam hal ini kita harus melihat bagaimana peluang tersebut bisa dimanfaatkan. Namun dalam hal ini kita harus melihat mana peluang yang potensial, mana yang tidak. Peluang potensial itu apa sih? Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, bahwa peluang tersebut memiliki nilai jual. Artinya, bahwa produk yang kita hasilkan bakal laku di pasaran dan memberikan keuntungan tentu saja. Kemudian, yang kedua, bukan sekedar ambisi atau bayangan, namun sesuatu yang real, nyata, dapat dilaksanakan. Ciri yang ketiga, bertahan lama dan berkelanjutan. Artinya apa? Selalu dibutuhkan, sehingga akan bertahan dan berkembang. Misalnya, dalam hal bisnis makanan, minuman, ini selalu dibutuhkan. Kemudian ciri yang keempat, bukan musiman. Artinya tidak hanya muncul sesaat setelah itu hilang. Contoh, beberapa waktu yang lalu batu akik sangat populer kan? Namun bisnis ini berakhir pada saat tertentu, yaitu pada saat orang sudah bosan sehingga ditinggalkan oleh penggemar. Pasti bisnis seperti ini pun juga akan berakhir. Kemudian ciri berikutnya yaitu bahwa skala usaha bisa diperbesar, yaitu dengan cara ekspansi atau memperluas usaha dengan membuka cabang misalnya. Kemudian ciri berikutnya bahwa modal awal tidak terlalu besar sehingga mampu untuk kita lakukan. Kemudian juga pastinya bahwa harus bersifat profitable, yaitu mendapatkan atau memberikan keuntungan. Nah,
Keberhasilan peluang usaha itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, faktor manusianya itu sendiri. Seberapa seriuslah dalam memanfaatkan peluang yang ada. Semakin serius, maka peluang itu akan semakin terbuka. Kemudian faktor keuangan, yaitu seberapa banyak modal yang dimiliki atau yang nanti akan dikelolanya. Faktor organisasi, sejauh mana pengaruh organisasi dapat menaungi dan mengembangkan usaha. Faktor perencanaan, yaitu bagaimana rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan. Faktor pemasaran produk yang dihasilkan. Fasilitas pemerintah, baik itu berupa bimbingan, bantuan modal, maupun bantuan manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu catatan bisnis, yaitu data yang dimiliki serta track record dari wirausaha itu sendiri. Dalam hal ini hubungannya adalah nama baik seseorang. Sebelum memulai suatu usaha, maka sangat perlu dilakukan analisis peluang usaha. Caranya bagaimana? Pertama, dengan mengidentifikasi peluang dan persaingan yang ada. Jadi kita harus melihat, sudah ada orang lain yang berusaha atau belum sih? Seberapa peluang untuk kita? Yang kedua, kita harus mengenal pasar atau konsumen yang dituju atau akan dilayani. Tentang kemampuan mereka, kebiasaan mereka, kebutuhan mereka. Yang ketiga, seberapa besar modal yang tersedia untuk mengembangkan usaha. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis SWOT. S, strength, yaitu dengan melihat dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Weakness, W, melihat dan mengidentifikasi kelemahan yang ada. O, opportunities, melihat peluang yang ada di masa yang akan datang. T, threats, yaitu memperkirakan ancaman yang mungkin timbul di masa yang akan datang, dan ini mempengaruhi usaha. Dalam hal ini, strength atau kekuatan itu dapat memunculkan peluang atau opportunities, sedangkan weakness bila dibiarkan maka akan menjadi ancaman di masa yang akan datang. Kemudian, setelah melakukan analisis SWOT, langkah berikutnya adalah melakukan studi kelayakan usaha, yaitu meneliti tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dan apakah akan memberikan keuntungan secara terus-menerus atau tidak. Dalam melakukan usaha atau memanfaatkan peluang usaha, berarti seseorang harus kreatif dan inovatif. Dalam berkreasi dan berinovasi dapat dilakukan melalui: pertama, misalnya memanfaatkan barang bekas. Contoh, usaha daur ulang plastik, kain perca, sedotan, dan sebagainya yang dibuat menjadi barang kerajinan yang bernilai tinggi dan pasti diminati oleh banyak orang. Kedua, memanfaatkan yang disediakan oleh alam, misalnya rotan, kulit kerang, bebatuan, dan sebagainya. Ini juga bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian yang ada. Contoh seperti saat ini, dengan kejadian pandemi, orang memiliki peluang untuk berkreasi, yaitu menghasilkan masker, sarung tangan, sarana kebersihan, bahkan menghasilkan jamu untuk bisa menimbulkan kekebalan atau kekuatan dalam tubuh seseorang atau manusia. Namun juga harus dipahami bahwa setiap peluang juga mengandung risiko. Risiko itu apa sih? Risiko merupakan kejadian, informasi, kerugian
atau pekerjaan yang bisa terjadi akibat keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko usaha bisa terjadi karena apa? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama, yaitu karena perubahan permintaan. Perubahan ini bisa terjadi karena perubahan selera, perubahan tren. Maka harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Seperti misalnya, apakah kondisi ekonomi dalam masa pertumbuhan, resesi, depresi, dan seterusnya. Ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi dunia. Kemudian, perkembangan iptek. Misalnya dalam hal berproduksi, perusahaan yang menggunakan teknologi sederhana atau manual akan kalah bersaing dengan perusahaan yang menggunakan mesin serba otomatis atau serba digital, karena mereka mampu berproduksi dalam jumlah banyak sehingga akan mampu menekan harga. Kemudian berikutnya yaitu perubahan peraturan. Salah satu contohnya, peraturan pembayaran cashless. Mau tidak mau harus diikuti perusahaan dan berarti akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli mesin kasir yang mendukung. Berikutnya yaitu karena bencana alam. Nah, bencana alam sudah pasti menimbulkan kerugian. Kerugian material karena barang-barang rusak, juga kerugian karena kesempatan hilang. Nah, untuk melakukan analisis usaha, maka harus melalui prosedur. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama, dengan menetapkan tujuan dan sasaran usaha. Ingat, dalam menetapkan ini harus real, nyata, berdasarkan data. Yang kedua, memperhitungkan alternatif resiko. Maka dibuatlah misalnya plan A, plan B, plan C. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan salah satu alternatif yang sudah disusun tersebut, yang sudah dibuat tersebut, mana yang risikonya paling minim. Kemudian melakukan taksiran risiko usaha. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha yang diperlukan. Ingat, semua adalah berbasis data. Yang keenam, yaitu bagaimana mengurangi risiko usaha atau menekan, meminimalisir risiko usaha tersebut. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Selamat belajar, sukses untuk semua. Salam.